Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyajikan video tentang demonstrasi kontekstual praktik segitiga restitusi. Saya Nurjatnika MPD, CGP Angkatan 3 dari Kabupaten Sukabumi. Adapun panduan praktik segitiga restitusi, yang pertama, buatlah skenario lengkap untuk melaksanakan praktik segitiga restitusi terhadap 2 kasus mengenai murid yang melanggar peraturan sekolah. Yang kedua, ajaklah 1 murid Anda untuk melakukan praktik segitiga restitusi. Yang ketiga, lakukan praktik segitiga restitusi dan minta tanggapan siswa tentang pelaksanaan praktik restitusi tersebut. Menurut Goosen, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Tujuannya menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Melalui restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan cara yang memungkinkan murid untuk membuat evaluasi internal tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka dan mendapat kembali harga dirinya. 3 sisi segitiga restitusi. Diana Goosen dalam bukunya telah merancang sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi, bernama segitiga restitusi atau restitution triangle. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama, menstabilkan identitas, yang kedua, validasi tindakan yang salah, dan ketiga, menanyakan keyakinan. Skenario praktik segitiga restitusi terhadap 2 kasus mengenai murid yang melanggar peraturan. Kasus pertama, situasi dan jenis pelanggaran saat pembelajaran siswa tidak mengerjakan tugas dan malah tertidur di dalam kelas. Setelah jam pelajaran berakhir, guru mengundangnya untuk melakukan restitusi. Adapun tahapan praktik segitiga restitusinya, yang pertama, guru terlebih dahulu menstabilkan identitas, lalu validasi tindakan. Alasan siswa melakukan hal tersebut adalah karena dia bermain game hingga larut malam dan saat belajar dia sangat mengantuk. Dalam tahapan menanyakan keyakinan, guru menanyakan tentang keyakinan yang telah dilanggar siswa. Siswa menyadari bahwa dia telah melanggar kesepakatan, yaitu kedisiplinan dan tanggung jawab sebagai seorang pelajar. Siswa siap menerima konsekuensinya. Guru akan memberikan nilai kurang pada aspek disiplin dan tanggung jawab pada instrumen penilaian kompetensi sikap. Siswa lalu meminta diberi kesempatan untuk merubah penilaian dengan menawarkan solusi bahwa dia akan mengerjakan tugas dan besok pagi tugasnya sudah ada di meja sang guru. Siswa pun berjanji tidak mengulangi hal yang sama. Dia akan tidur lebih awal, tidak bermain game hingga larut malam, hingga dia tidak mengantuk lagi di sekolah. Pada kasus 1, guru memposisikan diri sebagai pemantau dan manajer, sedangkan siswa memiliki kebutuhan dasar love belonging, yaitu kebutuhan untuk bisa diterima dan dipahami, dan kebutuhan dasar penguasaan, yaitu kebutuhan untuk diakui bahwa dia mampu melakukan sesuatu. Lalu pada kasus yang kedua, situasi dan jenis pelanggarannya, saat pembelajaran satu siswa laki-laki berpakaian tidak rapi, kemeja dikeluarkan, tidak memakai ikat pinggang, rambut yang gondrong, kancing baju yang sengaja dilepas, model celana yang menyalahi aturan, dan memakai aksesoris berupa kalung metal. Setelah jam pembelajaran berakhir, guru mengundang siswa tersebut untuk melakukan restitusi. Pada kasus kedua ini,
Guru menstabilkan identitas lalu memvalidasi tindakan. Diketahui bahwa siswa ingin mengekspresikan dirinya melalui penampilan. Dia ingin menjadi pusat perhatian. Siswa pun merasa bebas, leluasa bergerak, nyaman dengan cara berpakaiannya. Pada tahap menanyakan keyakinan, siswa menyadari bahwa dia telah melanggar kesepakatan kelas tentang disiplin dalam kerapihan berpakaian. Lalu, siswa menawarkan solusi. Dia akan mengekspresikan dirinya ketika tidak sedang berada di sekolah. Dia pun berjanji bahwa mulai besok dia akan merubah penampilannya menjadi lebih rapi dan sesuai aturan sekolah. Dalam kasus nomor 2, guru memposisikan diri sebagai pemantau dan manajer. Siswa dalam kasus tersebut memiliki kebutuhan dasar kesenangan, belonging love, kebebasan, dan penguasaan. Berikut ini adalah praktik segitiga restitusi. Pada kesempatan kali ini, saya mengambil kasus yang pertama. Muhammad Rizky Setiawan ya namanya ya? Ya, Bu. Rizky sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah sehat ya. Rizky tadi saat pelajaran ibu tidak mengerjakan tugas, Ya, Bu. tidur di dalam kelas. Ya. Semua siswa pernah melakukan kesalahan. Jadi Rizky bukan satu-satunya siswa yang melakukan kesalahan ini. Saya mengaku bersalah. Rizky tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu. Saya bermain game tadi malam hingga tidur terlalu larut. Saya sangat ngantuk. Maafkan saya, Bu. Ibu hargai kejujuran Rizky. Rizky masih ingat keyakinan kelas kita? Ya, Bu. Ingat? Bagus kalau masih ingat. Keyakinan apa yang telah Rizky langgar? Saya telah melanggar kedisiplinan. Saya pun tidak bertanggung jawab dengan tugas saya sebagai pelajar. Saya siap menerima konsekuensinya. Kalau itu kemauan Rizky, baik, Ibu akan memberikan nilai kurang pada aspek disiplin dan tanggung jawab pada instrumen penilaian kompetensi sikap. Bagaimana? Iya, Bu. Tapi apa saya punya kesempatan untuk mengubah penilaian Ibu tersebut jika saya memperbaiki kesalahan saya? Tentu saja, Rizky punya kesempatan itu. Apa yang akan Rizky lakukan untuk mengubah penilaian Ibu tersebut? Saya tidak akan bermain game hingga larut malam. Saya akan tidur di awal. Saya akan mengerjakan tugas yang Ibu berikan dan tidak tidur di dalam kelas. Bagus. Selanjutnya bagaimana Ibu bisa mempercayai solusi yang Rizky tawarkan? Ibu bisa mengawasi saya. Jika saya tidak menepati solusi yang saya tawarkan, saya terima penilaian Ibu. Saya pun akan mengerjakan tugas hari ini yang Ibu berikan dan belum saya kerjakan. Besok pagi tugasnya sudah ada di meja Ibu di ruang guru. Baik, Ibu setuju dan Ibu percaya apa yang Rizky tawarkan. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Dan berikut adalah tanggapan dan perasaan siswa saat melakukan praktik restitusi. Setelah kita tadi melakukan praktik segitiga restitusi, sekarang Ibu ingin mengetahui nih pendapat Rizky, perasaan Rizky setelah melakukan praktik restitusi ini. Bagaimana? Saya jadi mengetahui apa itu restitusi. Ya. Saya juga merasa senang karena bisa berkolaborasi dalam praktik restitusi yang Ibu Nurjantika lakukan. Lalu menambah wawasan saya dan saya bisa mendapat gambaran tentang tahapan-tahapan restitusi. Terus ada lagi? Seru juga, Bu. Ya, Bu. Karena seperti sedang bermain peran. Ya. Terus termotivasi untuk tidak melanggar kesepakatan kelas. Iya. Terima kasih Rizky. Ya, Bu. Demikian video demonstrasi kontekstual tentang praktik segitiga restitusi. Terima kasih, salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.